1, 2. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Selamat pagi, selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini hari Rabu 28 April 2021. Mohon konfirmasinya apakah suara dan layar sudah oke? Sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, mari kita mulai saja dengan mereview apa yang terjadi di perdagangan atau bursa global dan komoditas pada hari kemarin ya. Ya, kalau kita melihat di Wall Street semalam ditutup flat, Dow Jones dan S&P kurang lebih ya masing-masing menguat dan melemah tipis sekali. Dow Jones menguat 0,01%, S&P melemah 0,02%. Nasdaq melemah daripada Asia sendiri agak mix. Nikkei dan Hang Seng, demikian juga IHSG kemarin ditutup memerah gitu. Kemudian Eropa kebanyakan menghijau ya, FTSE dan DAX masing-masing menguat. Kalau kita lihat daripada komoditas khususnya mungkin yang noticeable ialah CPO kemarin kenaikannya hampir 5%, 4,7%. Kemudian coal juga menunjukkan penguatan naik 2,2%. Demikian juga harga minyak WTI 1,66%, kemudian yang berbasis metal juga catatkan kenaikan ya. Nikel, timah dan juga koper. Untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas dengan support 5.918, resistensinya di 6.024. Market driversnya antara lain ialah Wall Street semalam, yang mana investor menantikan atau menunggu laporan rilis laporan keuangan daripada company atau emiten-emiten besar, khususnya raksasa di sektor teknologi. Kemudian juga semalam The Fed sudah memulai FOMC meetingnya atau rapat dewan gubernurnya, dan investor ini ya memantau gitu ya untuk sinyal-sinyal apakah The Fed akan mengurangi program pembelian asetnya atau QE-nya ya. Dan semalam juga imbal hasil atau yield surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun kembali meningkat di atas 1,6%. Joe Biden juga akan memberikan pidato pertamanya sebagai presiden di depan Kongres. Dan dari komoditas terlihat tembaga sekarang sudah diperdagangkan di area tertingginya selama 10 tahun, harga tertinggi selama 10 tahun, didukung oleh prospek daripada paket infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Daripada data-data makroekonomi yang menunjukkan
recovery, khususnya di Amerika Serikat. Itu ada beberapa. Yang pertama ialah Consumer Confidence Index untuk bulan April. Ini yang dirilis oleh Conference Board, yang mana meningkatkan kenaikan signifikan, yaitu menjadi 121,7. Ini merupakan level tertinggi sejak Februari 2020. Ini 1 bulan sebelum pandemi COVID ya. Dan ini naik sangat tinggi dibandingkan dengan bulan Maretnya yang hanya 109. Kemudian juga tingkat kepercayaan yang semakin tinggi berdampak pada Housing Price Index, indeks harga perumahan, yang mana naik 12% year on year. Ini merupakan level tercepat selama 15 tahun setelah naik 11,2% di bulan Februari ya maksudnya. Lonjakan harga rumah yang naik ini didorong oleh besarnya permintaan untuk akomodasi yang lebih luas untuk keperluan work from home atau WFH dan juga homeschooling ya. Foreign flow kemarin jadi net sell kembali 104 miliar rupiah. Dan kalau kita hitung secara year to date, terhitung masih net buy 841 miliar rupiah. Untuk market news pertama ada Adaro Energi. Oh, ini belum diganti ya, sebentar. Yang pertama ada Bank Mandiri, yang mana mereka membukukan laba 5,9 triliun. Untuk kuartal 1 2021 atau turun 25,2%. Kemudian yang kedua ada APLN atau Agung Podomoro Land, yang mana pendapatan mereka meningkat sebesar 30,7% menjadi 4,95 triliun di tahun 2020. Kemudian juga net income atau laba bersih naik 49% menjadi 180 miliar rupiah. Yang terakhir ada Silo. Silo net income-nya lompat gitu ya, sebesar 790% ke level atau ke sebesar menjadi sebesar 143,89 miliar rupiah di kuartal 1 2021 ini. Untuk technical recommendation pertama ada CTRA. CTRA short term trend bullish, tapi dalam medium masih sideways, dan kami kira boleh coba trade buy di level 1145 dengan target price pertama 1200, target price kedua 1220 dan stop loss di 1090. Yang kedua SMRA. SMRA beberapa hari ke belakang cukup baik candlestick-nya, dan sepertinya menarik untuk trade buy 1010 atau kisaran 1000 rupiah. Target price pertama 1070, target price kedua 1180 dengan stop loss di level 960. Yang ketiga ada BWPT. BWPT dengan kenaikan harga CPO juga boleh dimanfaatkan, trade buy 115, target price pertama 123, target price kedua 127 dengan stop loss 112.
Lalu terakhir ada ASA. ASA penguatan kemarin cukup baik. Dengan demikian boleh trade buy 2100 hari ini dengan target price pertama 2350, target price kedua 2570, stop loss di 1930. Demikian pembahasan untuk Philip Morning Market Call. Saat lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Baiklah, sudah banyak pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Pak Robert menanyakan ASI BCA Antam, support dan resistance-nya. ASI sayang sekali kemarin close minus 1,8%, tapi masih bergerak di atas MA5 sih ya. Demikian juga masih di atas MA200. Dengan demikian sekitaran situ boleh dipakai sebagai supportnya, yaitu di 5475 kurang lebih ya, 5475 5500. Tapi agak potensi gap down ya hari ini. Kalau memang terjadi, bisa saja MA20 kembali menjadi support lagi, yaitu 5320. 5400 hingga 5450 hingga 5320 atau 5325 ya fraksinya. Overall harusnya masih baik ya untuk Astra, walaupun tidak mampu tembus terus resistance di 5625, paling tidak ini menjadi sideways dulu dengan tadi menguji 5325 terlebih dahulu. Kemudian BCA kemarin close di 32.025
Dengan demikian sedikit breakout daripada resistance sebelumnya sih ya, itu 30, yaitu 31.975 kurang lebih ya, atau 31.950. Overall masih positif untuk BCA pergerakannya, dan juga mengenai prospek pembalikan arah ya, terlihat sudah membentuk low yang lebih tinggi, demikian juga high yang lebih tinggi. Di hold saja sih untuk BCA, resistance terdekat mungkin 32.500 hingga 32.700. Untuk Antamnya masih intake sih, support yang mungkin masih relevan nih selama beberapa minggu terakhir, yaitu support di sekitar 2250 dan resistance di 2490 atau 2500. Pak Franky gimana PTRO dan Raja, apakah bisa dibeli? PTRO tunggu koreksi dulu, lebih bijak sih jika baru ingin koleksi, karena kemarin hari ini pun hitungannya masih ini ya, masih menguat, walaupun penguatannya semakin menipis. Kemarin tuh ke penguatan 4,85%. Mungkin harus ada koreksi dulu jika ingin masuk ya, yaitu mungkin paling tidak 2120 hingga 2100 pas ya. Level itu jika ada koreksi mungkin boleh dimanfaatkan. Overall trend bagus sih Petrosi, terus konsisten berada di level MA5, dan penguatan hari ini jika sustain, apalagi close di atas 2180, kemungkinan untuk breakout beberapa hari ke depan cukup besar ya. Kalau Raja menarik sih, walaupun uptrendnya tidak terlalu curam, tapi overall memang berada di trend uptrend ya. 248, 250 mungkin idealnya untuk koleksi, walaupun tidak sampai sana, mungkin paling enggak 255. Upside resistance bisa saja mencapai 300, dan potensi kalau memang terus melanjutkan trend uptrendnya, berpotensi menguji level tersebut ya, 300. Pak Tommy, INDF Java Telkom. INDF sayang sekali kemarin melemah ya, minus 2% lebih, sehingga retrace kembali dan menguji support di 6.500-an ini. Potensi sih kalau baru mau masuk mungkin terlihat menarik, tapi angka baiknya wait and see dulu, karena potensi berbalik arah malah menguji support lanjutan, yaitu bisa mencapai 6450 hingga 6300 jika terus breakdown ya. Tapi kalau memang ada pantulan, boleh saja buy on weakness ya, itu di sekitar 6500 hingga level sekarang. Resistance harusnya balik lagi ke area sebelumnya, yaitu sekitar 6680
atau 6675 hingga 6800. Java-nya kemarin memang itu 2 hari ya, beruntun cukup dalam penurunannya, khususnya Java dan juga teman-temannya di sektor poultry. Akibat juga berita ya bahwa Indonesia membuka keran impor ayam dari Brazil yang bisa saja ini kembali ini ya apa menghasilkan oversupply ayam ya, yang sehingga berimpact juga pada harga di emiten emiten pakan ternak ini. Kalau kita lihat sih memang penguatan ini bisa saja technical rebound dulu. Walaupun rebound resistance paling atas mungkin 2030 atau 2020, dan potensi kalau kita melihat belum, jika tekanan jual masih terus berlanjut, 1800 bisa jadi support di Java. Lalu juga memang uptrend Java dan seperti pakan ternak lain juga nampaknya ya, kelihatan harganya udah uptrend daripada dari awal, maksudnya dari awal tahun ya. Terus TLKM akhirnya menguji MA 200-nya lagi ya, yaitu 3100, kurang lebih 3100-an ya. 3100-an. Memang sih kalau punya view short term, Telkom ini agak kurang menarik ya, karena harganya mungkin di sini-sini aja dan cenderung lambat gitu ya. Kalau misalnya punya view agak long term dan mengincar Telkom untuk di keep lama ya, boleh saja melakukan buy on weakness dan average down terus. Ini mungkin 3100 ditunggu dulu, 3100 pas mungkin ya, 3100 pas untuk level koleksi, hingga 3050 bisa dijadikan area untuk koleksi. Pak Lulus, LPKR bagaimana? Setelah penguatan signifikan pada 23 April lalu, LPKR masih dalam tekanan jual akibat profit taking ya. Dan sekarang sih hampir sudah balik lagi ke level sebelum penguatan tersebut, yaitu 204 ya, 204, 203. Kalau belum ada posisi, baiknya jangan masuk dulu karena potensi penurunan masih ada hingga level tersebut, atau bahkan support lah selanjutnya yaitu 195. Bu Evelyn, BMRI Tekim maksudnya kali ya. BMRI cenderung memang agak downtrend, tapi saat ini menguji resistance di MA20 yaitu 6225. Beberapa kali MA20 agak sulit ditembus ya. Level-level sekarang 6225, 6300. Overall sih masih menarik BMRI, apalagi close di atas 6300 hari ini. Potensi berbalik arah besar dan berpotensi menguji resistance selanjutnya 6500. Support di sekitar 6000 pas hingga 5950.
Techim-nya akhir-akhir ini sedikit agak konsolidasi dan memang sudah agak terbatas penurunan, tinggal didukung oleh volume yang cukup baik ya, karena sekarang menguji MA20 di 10.300 kurang lebih, dan jika breakout dari sana potensi 11.300 itu resistance selanjutnya masih berpotensi menuju ke sana. Pak Hendra, CTRA S Hardware Rouse masih dalam rentang sideways-nya CTRA dan masih menarik juga. Di hold juga masih boleh untuk CTRA jika sudah punya. Dan hari ini pun kita rekomendasikan juga tadi ya, dengan resistance atau target price pertama 1.200 dulu, lalu ke 1.220. Lalu S hardware-nya sayangnya akhir-akhir ini volume cukup tipis di S hardware, sehingga pergerakan tidak terlalu menarik atau tidak terlalu signifikan juga. Paling enggak sekarang resistance tipis saja 1.500 dulu hingga 15.25. Rals gimana? Rals boleh sih dipakai untuk trading dan di masa-masa momentum Lebaran dan atau Idul Fitri memang ada jadi katalis sendiri untuk emiten-emiten retail ya. Salah satunya Rals. Jika belum ada posisi ya di bawah 800 sedikit kalau bisa, 780, 790 untuk koleksi boleh dimanfaatkan. 830 resisten pertama, kemudian mainnya jika terus breakout dari level tersebut 875 hingga 900 ya. Bukan resistance berikutnya. Butrische tadi Aces dan Telkom sudah boleh entry. Kalau Aces memang agak lambat tadi ya. Dan cenderung sedikit ya volume. Kurang begitu menarik sih dan lebih diperhatikan boleh kepada peritel-peritel yang cukup mendapatkan momentum di bulan Lebaran ya, atau bulan hari bulan Ramadan dan juga Lebaran maksudnya. Dan kalau kita lihat S hardware tidak terlalu ini sih, maksudnya tidak seperti peritel-peritel Rals dan lain-lain yang memang ketika kuartal ada Lebaran di sana cukup ada lonjakan yang lumayan daripada labanya. Kalau Telkom sih boleh untuk dicicil pelan-pelan. Tadi memang ideal sih tunggu 3.100 dulu hingga 3.050. Faverial support ISG dalam minggu ini faktor krusial yang ditunggu investor. Kalau kita memakai low pada bulan ini yaitu pada 13 April 5920 hingga 5880 masih bisa dipakai sebagai support. Dan kalau daripada data makroekonomi memang ini minggu depan cukup krusial. Salah satunya ada rilis PDB ya, rilis PDB Indonesia atau GDP untuk kuartal 1. Lalu dari data PMI, kemudian inflasi ya seperti biasa di awal bulan, dan juga keluar pekan depan. Yang paling dekat saat ini ya memang FOMC meeting the Fed yang tadi seperti di slide sudah dijelaskan juga,
investor nanti kejelasan mengenai program pembelian asetnya The Fed ya, apakah akan dikurangi, apalagi kalau kita lihat tadi recovery di Amerika Serikat cukup kuat ya. Terakhir consumer confidence lompat, demikian juga harga rumah ya. Itu mungkin dalam hari besok ya, atau lusa FOMC meeting sudah ada hasilnya. Pak Wisber, BCA, PSAB, Friend, Mika. BCA-nya sudah terjawab tadi. Kalau PSAB pelan-pelan sih ya, tapi pergerakan memang saat ini masih di sekitaran 210, 200 hingga 210. Resisten pertama 210 memang masih intact dan belum mampu ditembus, tapi jika berhasil ditembus, resisten berikutnya bisa mencapai 220 rupiah PSAB. Kalau Friend sudah ada penguatan kembali, Friend, tapi memang ini cukup volatile sejak beberapa hari sebelum ex-date right issue-nya ya. Penurunannya sudah lumayan dari level 98 atau 99 hingga terendah 81 kemarin, 80 ya beberapa hari lalu. Dan kalau kita lihat penguatan saat ini cukup menarik sih untuk trading dengan resisten 87 hingga 92. Tapi memang entry agak sabar, kalau bisa dapat di 84, 83 gitu ya. Untuk trading saja terlebih dahulu Friend ya. Lihat juga sudah agak oversold ya, dan juga potensi golden cross di stokastiknya. Kalau Mika-nya ini oke dan terus uptrend perlahan-lahan ya. Cukup baik performanya, dan kemarin close 2690 itu juga agak sudah breakout maksudnya daripada level resistance sebelumnya. Potensi masih bisa menguji resistance berikutnya yaitu 2790, 2800. Ditahan saja jika sudah punya Mika-nya. Pak Arief, mengenai sektor pakan ternak sudah di-mention tadi ya, mengenai memang kembali dibuka impor ayam daripada Brazil. Pak Edwin, mau tanya secara fundamental kenapa LKH beli Cevin dibandingkan Bevin AMDF? Di mana aspek mersinya? Mungkin memang LKH suka atau prefer yang memang lebih murah ya. Kalau kita lihat PBV memang ini Cevin murah sekali, 0,2 kali saja. Kalau kita lihat DMF maupun Bevin tadi ya di atas itu paling nggak 1 kali PBV. Memang secara market cap mungkin kalah ya si Cevin, tapi ya preferensi sendiri sih investor sendiri mungkin melihat sih memang 0,2 kali itu rendah sekali sih untuk emiten keuangan ya, ini khususnya ini bergerak di multi finance sih. Pak Erik Taufan, MTech Java Raja Java dan rajanya sudah. Kalau MTech
Wah, turun juga ya setelah uptrend cukup lama. Baiknya wait and see dulu sampai seberapa penurunannya karena potensi masih dapat menguji support selanjutnya yaitu 2050. Dan ketika nanti sudah agak stabilize dan konsolidasi baru boleh masuk. Saat ini sih belum ya karena mungkin tekanan jual masih masih kuat seperti itu. Pak Azan, Hexa buy on weakness di berapa? Cenderung tunggu di 3475 3470 ya. Ini support yang cukup kuat nih beberapa kali belum ditembus ke bawah oleh Hexa. 3470. Pak Farid, Adro, Main dan BMRI. BMRI-nya sudah. Adro tinggal tunggu breakout sini daripada resistance 1230. Overall juga perencana pembagian dividen Adro yang exit-nya itu Juni ya, exit-nya Juni 2002. Oh maaf, itu yang 2020 dan 2021 belum ada ya jadwalnya. Tapi dividen hitungannya cukup besar daripada dividen payout ratio-nya ya. Walaupun karena labanya menurun tahun 2020, mungkin secara besaran nominal sama atau kurang sedikit ya daripada dividen rupiahnya. Tapi overall sih kalau sudah punya tahan aja. Kalau mau tunggu dividen ya boleh. Habis itu juga ada gap yang belum tersentuh ya. Ini mungkin agak lama sih hingga 1300-an. Kalau main sudah technical rebound juga. Saat ini sih potensi karena sudah turun banyak, bisa saja technical rebound saja dan sebaiknya tunggu konfirmasi saja candlestick beberapa, maksudnya 2 hari atau 3 hari ke depan. Potensi kalau breakout atau penguatannya sangat kuat dan menembus ke atas 875, boleh saja buy on breakout. Tapi saat ini kemungkinan sudah agak terbatas penguatan hingga 860 hingga 870. Pak Charles, DSNG apakah aman untuk dibeli? Itu DGNS maksudnya ya. Diagnos. Ya ini perusahaan laboratorium ya. Dan kalau kita lihat secara chartingnya memang cukup bervolatilitas tinggi. Tapi memang ya bisnisnya cukup menarik ya. Juga dia bergerak di bidang genetika dan segala macam seperti itu ya. Dan kalau lewat Pak Pak Charles pernah lewat Menteng ya sekitaran Cikini di sana ya kliniknya itu. Terkenal memang mengenai uh, mengenai apa namanya laboratorium genetika dan segala macamnya. Saya lupa namanya apa ya. Genetik lah ya kurang lebih. Kalau dari segi charting, saya expect mungkin volatilitas masih ada.
dan potensi support masih bisa diuji kembali di level 510. Di resistance di 630. Pak atau Bu Aryati Hidayat, Tewon, Telkom, KF. Tewon menarik sih, ini mencoba untuk bangkit dan berbalik arah. MA20 yang sudah cukup lama tidak terlampaui, sudah terbreakout kemarin, dan hold saja kalau sudah punya potensi 550, dan kalau terus breakout tidak menutup kemungkinan mencapai 600 kembali. Pertama tapi 550 terlebih dahulu sih dipantau. Kalau Telkom sudah, KF-nya ya untuk trading saja, karena ini kemarin sempat penguat sangat signifikan tapi dibawa turun lagi, dan expect kalau sudah ada penguatan yang signifikan langsung boleh dilakukan profit taking ya, karena cukup volatile dan takutnya nanti kalau ARB juga agak sulit ya untuk menjual barangnya. Untuk trading saja dengan resistance beberapa hari ke depan 2750. Friend-nya Pak Farid coba kita lihat lagi. Ya masih intact sih. Dipakai untuk trading juga masih boleh. Support 80, lalu resistance 88 hingga 92. Kemungkinan masih dalam rentang sideways-nya, dan karena juga sudah lumayan turun dari level tertinggi 99 hingga 80, dan dalam trend sideways ini bisa saja untuk menguji resistance dulu ya. Jadi tadi 88 hingga 92. BTPS Bris Parusdino. BTPS cukup kuat khususnya hari ini ya, 3490. Kelihatannya menguji lagi nih MA 200 3650 kurang lebih. Jika terus bergerak di atas MA 5 sangat baik sih untuk BTPS, karena kemarin juga nih penurunan sudah cukup dalam ya. Dari level tertinggi 400 hingga 2900 sempat uh, di ini ya, diturunkan sampai sana. Itu penurunan drawdown sekitar 30% ya. Jadi potensi masih ada tadi hingga 3650, dan harusnya bermain di level situ sih ya, 3650 3700-an. Dan jika breakout dari MA 200 tersebut 3800-an tidak tertutup kemungkinan masih berpotensi menuju ke sana. Menjawab pertanyaan Bu Dwi juga, Bris gimana? Sayangnya Brisnya mengalami penurunan volume yang cukup lumayan, dan sideways yang tidak ini ya, yang cukup lama maksudnya. Kecenderungan masih menguji MA 20 ya, yaitu sekitar 2300
20 untuk resistance dia. Memang tipis ya daripada level sekarang, tapi karena volume atau pergerakan juga memang tipis-tipis aja ya. Dengan support di 2250 hingga 2240 ya. 22250 atau 2200 lah ya. 2250 hingga 2200. Resistance 2320 hingga 2450 jika breakout. Bu Dwi, Sido, dan Inco ya. TPS-nya barusan. Resistance 820 dulu, 820 hingga 835. Menarik sih, pergerakan cukup baik Sido dan juga laporan keuangan kuartal 1 yang cukup baik juga ya. Kalau sudah punya ya di hold masih boleh hingga level tersebut. Jika ingin aksi profit taking ya boleh di sekitar situ. Kalau Inco harga metal sudah agak lumayan pulih ya, tapi Inco-nya masih di sini aja. Pun laporan keuangan kuartal 1 mereka cukup baik. 4550 mungkin level resistance Inco yang kita bisa expect. Tapi memang expect juga volatilitas yang masih lumayan. Karena juga volume yang tidak terlalu tinggi dibandingkan memang tidak terlalu tinggi dibandingkan periode kenaikan signifikan yang dialami Inco kebanyakan dari awal tahun ya, atau bahkan dari sejak Maret tahun lalu ya, dan berakhir di Januari atau Februari 2021. Demikian Bu Dwi. Kalau Pak Saiful, Ali gimana? Saya jelaskan untuk hari ini. Overall trend Ali masih downtrend ya. Pasca pembagian dividen juga kemarin. Tapi kalau kita lihat tadi juga harga uh, apa? Harga komoditas CPO cukup melonjak lumayan lagi dan kembali berbalik di atas 4.000 ringgit Malaysia per ton. Kemudian dividen kemarin pun cukup lumayan ya, jika kita bandingkan dengan besaran dividen tahun-tahun sebelumnya yang selalu di bawah 50 bahkan ya, 2 tahun ke belakang. Expect mungkin sekarang ya tipis sih penguatannya 0,5%, tapi harusnya ketika konsolidasi dan juga beberapa hari ke depan maksudnya ya, dan jika sudah tidak membentuk low yang lebih baru lagi, mungkin boleh perhatikan dan boleh koleksi Ali di sekitar situ ya. Untuk hari ini mungkin penguatan tipis-tipis aja dengan resistance MA 9 yaitu 9550 kurang lebih. Untuk hari ini. Mungkin semoga menjawab Pak Saiful.
Mari kita lihat IHSG setelah bukan setengah jam ini kurang lebih ya. Menguat memang 0,2% tapi waspada juga seperti kemarin. Ketika sesi 2 cukup berbalik arah ya. Tapi overall saat ini pergerakan khususnya di sektor banking juga cukup oke. Ya BMRI, BRI khususnya. BCA masih hovering di zona merah tapi tidak terlalu dalam sih ya. Kemudian daripada sektor consumer INDF yang kemarin mengalami pelemahan agak sudah menghijau lagi di atas 1%. Lalu yang menarik lagi ini itu ya, level tertinggi Friend tadi ya, Friend juga cukup lumayan tinggi, hampir 5% hari ini. Dan Java setelah penurunan yang lumayan dalam, hari ini technical rebound 5%. Baiklah, nampaknya pertanyaan juga sudah habis terjawab semua dan semoga tidak ada yang terlewat. Sepertinya kami cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.